Apa sih yang menghambat beberapa business owner ya yang nggak mau mulai untuk personal branding? Menurut lu penyebabnya apa? Orang yang ngatain lu, coba lihat hidupnya. Apakah dia lebih baik dari lu, lebih sukses dari lu? Udah mulai belum? Kalau belum, ngapain didengerin gak sih? Gue harus bikin konten. Itu kapan momennya dan apa yang membuat lu kayak begitu? Gue merasa sejak gue mulai ngonten, ada beberapa orang yang overestimate gue sih. Apakah kalau orang yang mau mulai personal branding harus ngonten di Instagram? Nonton itu tuh sangat membuka perspektif gue. Apapun yang lo lihat di layar, lo gak boleh percaya kecuali lo kenal orangnya personally. Halo teman-teman semua, hari ini gue menepati janji gue nih. Nih kameranya jangan dikeliatin ke guest gue dulu. Karena surprise ya, jadi intinya kita pernah bikin video tentang personal branding. Terus rame banget yang nonton. Tapi sayangnya kayaknya salah nulis. Jadi kayak bukan personal branding tapi kayak judulnya tuh beda lah intinya. Tapi sayang banget. Tapi itu adalah video tentang personal branding yang kayaknya paling banyak ditonton di YouTube tentang personal branding ya. Gue undang kali ini tamu yang udah pernah gue undang juga. Namanya Clara Vania. Surprise. Hello. Ya, jadi datang lagi ya. Jadi Good gue to see you again. Iya, semoga kita bisa membuat podcast tentang personal branding kayak waktu itu lama banget ya. Udah berapa bulan ya? Sebulan lebih ya. Lebih jauh. Lebih dan Sudah kita lama. pengen lebih tuntas lagi sih kelar intinya. Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kita bertiga kan, sekarang kita berdua aja karena gue pengen dari lu lebih detail lagi nih kita ngebahas tentang personal branding gitu kan. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Gitu. Oke. Dan gue pengen video ini bener-bener jadi apa ya Clara? Personal branding 101 orang tuh udah cukup gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak denger podcast ini orang tahu kayak gue harus ngapain di personal branding dan personal branding itu apa dan seberapa penting itu. Oke? Amin ya. Cuman disclaimer nanti aku bakal sharingnya berdasarkan pengalaman. Yeah. Jadi harus di filter lagi gitu. Yes. Oke, gue langsung ke pertanyaan pertama ya. Karena gue gak usah kenalin lagi kan. Kita udah kenal juga satu sama lain ya kan. Jadi pertanyaan pertama gue adalah gini. Kita sama-sama tahu ya bahwa personal branding itu kan udah hal yang penting lah. Orang business owner segala macam pasti harus lah personal branding kan. Tapi menurut lu gitu ya. Apa sih bottleneck atau kayak apa sih yang menghambat beberapa business owner ya. Di spesifiknya kan business owner kita ngomonginnya. Yang gak mau mulai untuk personal branding. Menurut lu penyebabnya apa? Padahal dia tahu ini penting gitu. Yang pertama waktu. Waktu, oke. Betul, karena most of our clients di Ripple, mereka itu datang ke Ripple dengan menurut gue resource yang cukup untuk bikin personal branding sendiri sebenarnya. Karena mereka punya in-house team, tim content creator, tim produksi, videographer, editor segala macam, semuanya full buat brand mereka. Tapi selalu project personal branding itu get deprioritized kayak nanti ada di to-do list ya besok lagi gitu. Karena mungkin gak ada yang ngejer-ngejerin. Makanya akhirnya mereka tuh hire Ripple beberapa for the sake of kayak dikejar-kejarin dan proyeknya udah pasti jadi gitu. Berarti gak ada unsur malu atau kayak. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada juga. Jujur gue banyak melihat teman-teman entrepreneur gue yang mengalami imposter syndrome. Iya. Mungkin kita pernah bahas juga dikit sebelumnya ya. So imposter syndrome itu kan perasaan dimana lo itu tidak layak menerima semua yang sekarang lo lagi punya gitu kan. Kayak mereka mencapai ke titik mereka sekarang itu bukan karena kehebatan mereka lah gitu. Padahal menurut gue kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu over coffee talk, mereka tuh sangat insightful. Cuma for some reason ada yang merasa kayaknya gue belum cukup hebat. Gitu. Tapi gue pernah bahas ini di podcast Ripple sama Yasa Singgi. Terus dia bilang, menurut aku imposter syndrome itu sebenarnya ada bagusnya. Supaya kita tuh ngecek dulu capability kita emang beneran udah layak buat sharing atau belum. Jadi tahu diri ya? Iya, tahu diri. Nah, menurut aku harus ada balance di antara keduanya sih. Kayak mau sampai kapan, mau sampai sejago apa baru lu berani sharing. Tapi juga jangan kayak lu nggak tahu apa-apa, terus lu tiba-tiba mau ngomong on the topic gitu. Kan. Betul, itu ini bakal ngaruh ke pertanyaan gue berikutnya. Bukan berikutnya sih, panjang masih karena gue udah nyiapin beberapa pertanyaan yang pengen gue kupas semuanya tentang personal branding kan. Tapi balik dulu ke small business owner ya. Kita nggak usah ngomongin yang kayak established business banget dulu deh. Small business owner lah gitu ya. Menurut lu apakah harus banget ownernya tuh tampilin mukanya di suatu usaha yang mereka bangun gitu? Menurut gue balik lagi tergantung objektifnya. Mungkin case by case gitu ya. Gimana tuh? Honestly, menurut gue ini
contrary to my business dan contrary to popular opinion, menurut gue nggak semua orang harus personal branding justru. Oke, nggak harus. Nggak semua orang harus personal branding. Karena karena sekarang personal branding tuh sangat ngetren dan digaungkan. Jujur klien Ripple tuh banyak yang FOMO. Oke, ngerti sih gue. Nah, begitu consultation kan kita tanya dong, goalnya apa? How would your personal branding look like if you say that your personal branding is successful? Iya. Bingung. Nah, sementara personal branding konten strategi kita itu pasti cater to that goal. Itu bakal beda-beda banget. Even though kayak misalnya Augie di copy paste jadi 3, terus satu goalnya A, B, C, itu strategi bakal beda. Jujur. Tapi kenapa orang bisa FOMO untuk personal branding gitu? Apa yang membuat mereka jadi pengen personal branding gitu? Kayaknya bandwagon effect aja kali ya. Orang-orang kalau rame gitu kan ada yang dulu ngantri-ngantri Yeezy, semua orang ngantri gitu. Something like that sih sekarang yang aku lihat. Tanpa mereka tahu sebenarnya benefit aslinya tuh sebenarnya apa gitu kan. Karena lo tanya juga objektifnya mereka belum tahu gitu ya. Iya, kadang-kadang bingung. Terus jujur ada satu teman yang lumayan dekat. Jadi dia akhirnya realize kalau dia tuh FOMO. Abis dia hire us to do personal branding consultation. Yang dia dapatkan dari session itu emang akhirnya gak cuma sekali session sih. Karena temen kayak udah ngobrol lagi. Terus waktu didik deeper lagi, dia realize oh iya sih emang cuma FOMO. Nah, then my suggestion as a friend and the consultant kayak menurut gue kalau FOMO is not enough why untuk lu ngerjain personal branding yang butuh komitmen dan effort. Akhirnya yang dia dapatkan dari sesi consultation itu adalah gue gak usah personal branding. Oh ya? Terus gak jadi? Gak jadi. Padahal gue udah bikinin decknya, strategi plan segala macam. Itu sangat relate Clara ke gue juga. Karena gue ngerasa, gue kan juga maksudnya melakukan personal branding. Tapi gue gak yang punya strategi yang gimana-gimana sih. Ya just do it aja gitu ya. Gue gak terlalu fokus ke growth-nya harus kayak gimana-gimana. Yang penting yaudah just do it aja gitu kan. Tapi gini Clara, gue dari jawaban lu kepikiran ada satu akun namanya The Woke Salaryman, tau gak sih? Tahu, bagus banget. Itu tuh ada satu konten, gue semoga bisa tunjukin di sini. Itu tuh ngebahas tentang Gen Z atau iPad generation. Itu di Singapura kayak case-nya ini kalau gak salah. Mereka tuh pengen banget jadi influencer. Oh, kayak gue lihat deh. Iya kan, tahu kan? Sebenarnya influencer kan nggak sama dengan personal branding kan, sebenarnya beda. Tapi kan maksudnya personal branding kan hubungannya erat banget sama content creation lah, intinya gitu kan. Tapi mereka tuh nggak ngelihat tadi yang lu bilang objektifnya. Kenapa gue mau jadi content creator gitu loh. Terus di konten itu dia ngasih tahu baik buruknya lah kayak gitu kan. Bahwa baiknya adalah oke, lu bisa open opportunity dan segala macam. Tapi buruknya adalah ketika lu udah seriusin ini tuh udah nggak kayak yang lu lihat lagi. Ini tuh udah kayak kerjaan dan ini butuh biaya, butuh komitmen, butuh otak lu segala macam, dan itu yang gue rasakan sekarang. Ya kan sih, lu mungkin ngerasain juga kan. Nge-create konten sosial media tuh nggak segampang lu rekam doang. Lu harus berpikir kan. Even kita bikin podcast kayak gini persiapannya dari berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan. Gue pun nyiapin beberapa topik juga nggak sehari jadi gitu loh. Ya kan, gue butuh waktu 3-4 hari kan. Jadi ya gitu deh, kadang-kadang orang FOMO mau personal branding, tapi mereka nggak tahu bahwa yang kalau misalkan mereka udah terjun itu kayak kerja juga. Iya kan? True. Dan gini Clara, yang satu hal yang gue lihat orang-orang itu pengen, kenapa? Karena mungkin hubungannya erat sama fame kali ya, sama followers. Karena kan followers itu kan jadi matrix yang paling gampang untuk orang lihat orang tuh sukses nggak personal brandingnya atau enggak kan. Tapi kalau dari perspektif lu sendiri, apakah fame atau kayak numbers of followers itu bener-bener equal sukses? Definitely not. Definitely not. Kayaknya gue pernah share juga, gue lupa deh, gue share di podcast Creative Era atau Ripple. Tapi gue pernah bilang, gue tuh start Ripple, personal branding agency for entrepreneurs itu, followers gue cuma 5.000. Sementara kalau gue punya 100.000 followers yang target marketnya let's say social economic status B ke C gitu. Mereka kan gak mungkin bisa afford service-nya Ripple gitu kan. Jadi number of followers yang 100.000 itu, kalau itu adalah success metric saya dibandingin sama followers gue yang 5.000, itu kan lebih sukses dong harusnya si 100.000. Tapi ternyata 5.000 followers yang isinya teman-teman entrepreneur gue ini jadi first batch of leads-nya Ripple yang akhirnya get the balls running gitu. Gue mau nanya sebenarnya dari benak gue ya, tapi gue nggak tahu apakah ini relevan ke lu gitu, karena ini cuma hipotesa gue doang. Alasan orang nggak mau mulai personal branding, walaupun sebenarnya gue nebak-nebak ya Clara, sebenarnya deep down dalam hatinya mereka pengen. Itu menurut lu dia tuh takut kelihatan malu gitu, atau sebenarnya dia tuh kayak takut gak dilihat? Ngerti
Ngerti gak maksud gue? Jadi yang pertama, gue takut muncul depan kamera karena emang gue malu aja gitu kan, ngomongnya gitu. Tapi yang kedua, sebenarnya gue gak malu kok. Cuman gue takut pas gue udah upload gak ada yang nonton. Oh, jadi takut terlihat atau takut tidak dilihat gitu ya? Iya. Lu punya pandangan gak tentang hal itu? Interesting. Lu tahu gak sih momen awal kita personal branding, orang-orang pasti kan ada fase-fase di mana gak laku dulu kan? Iya, takut udah effort tapi diledekin gitu. Ledekin gitu kan. Lu ada gak faktor kayak gitu atau diri lu sendiri? Menurut gue a little bit of both sih pasti. Orang-orang pasti ada yang takut dilihat, ada yang takut tidak dilihat gitu. Iya. Kalau gue pribadi, jujur kayaknya yang pertama deh. Soalnya gue kayak pernah bilang juga di podcast Kreatif Era lagi. Kalau bisa sukses bisnis tanpa personal branding, I would do that. Menurut gue privacy itu luxury. Gitu. Kalau gue pribadi ya. Tapi pasti ada juga lah yang akhirnya gak mau mulai karena kayak nanti takut diledekin lah atau apa. Yes. Kalau dari perspektif lu sendiri, lu sekarang bisa dibilang udah aktif personal branding kan? Bisa dibilang lumayan. Iya kan? Belum konsisten sih tapi. Belum konsisten tapi kan udah secara conscious lah. Lu bisa bagi value di Instastory, gue sering lihat gitu kan. Hal itu kan membuat lu banyak exposure ya. Artinya kayak banyak yang lihat. Sedikit banyak yang lihat gitu kan. Itu tuh membuat lu semakin justru termotivasi untuk belajar lebih lagi. Supaya lu bisa provide value lebih lagi. Atau lu malah merasa merasa insecure gitu kayak gue makin terlihat nih kan, sedangkan banyak banget kreator atau personal branding persona yang jauh lebih keren dari gue gitu. Lu lebih kayak gimana viewnya? Jujur gue sangat semangat sih dan termotivasi. Kayak sesimpel ada DM dari orang di negara mana nggak tahu, dia bilang dia inspired sama konten lari gue yang dari cuma bisa lari nggak nyampe 2 kilo terus maraton gitu dalam setahun. Nah itu jujur banyak yang DM gue jadi kayak inspired sama lari dan itu kan sebuah hal yang positif ya kayak olahraga biar sehat gitu kan. Jadi gue sangat senang. Tapi bukan jadi belajar sih. Jujur semangat untuk tetap ngonten aja. Soalnya sebenarnya kalau di akun pribadi gue kan gue pernah bilang juga kalau itu tuh kayak playground buat gue. Soalnya selama 5 tahun build tentang kita semuanya itu engagement numbers segala macam lah. Jadi gue sangat mempedulikan angka-angka di situ. Dan di kerjaan gue sekarang apalagi Ripple ya. Ripple itu kan kayak ada berapa belas klien yang gue harus peduliin numbersnya. Jadi it's not fun anymore lah kalau misalnya gue juga numbers based banget di akun gue. Jadi sebenarnya prinsip utamanya di akun gue yang bikin gue gak mau personal branding konten dulu adalah gue kayak gak mau mengubah playground gue jadi another tempat kerja yang gue harus numbers banget. Ngerti. Akhirnya gue pun memutuskan untuk bikin konten-konten yang bikin gue happy. Setuju. Dan genuine. For some reason genuity itu ternyata juga strategi. Karena orang jadi attract dan kehook gitu sama genuity yang kesannya tuh kayak nih orang emang gak mau nyari numbers gitu. She's just expressing herself gitu. Setuju. Gue share satu ini boleh gak kayak semacam tips bikin konten. Gue baru nemu kemarin malam terus terang dan pas gue lihat konten itu gue langsung kayak inget kan kita mau podcast hari ini kan, gue langsung inget wah ini yang Clara lakuin basically. Jadi gini Clara, gue share dikit ya, mungkin lu udah tahu juga. Jadi konten itu kan ada yang sifatnya inward sama outward kan. Kalau konten yang outward itu tuh adalah konten yang kita bikin pure untuk audience kita. Kayak misalkan ini nih, podcast ini 100% gue lakukan untuk audience kita. Ya kan, jadi gak ada peduli sama diri gue, pokoknya gue kasih semuanya. Nah, kebanyakan orang mencoba untuk personal branding itu fokusnya ke inward, ngerti gak? Jadi it's all about me gitu loh. Jadi kayak misalkan gue nge-post sama anak gue itu tuh inward gitu loh. Ya kan, gue nge-post sama anak lagi jalan-jalan tuh inward juga. Yang peduli cuman gue, ya kan. Sedangkan yang bener adalah, bukan yang bener, kalau lu mau konten inwardnya itu bisa lebih ya dapat kena, lu harus kasih sesuatu value ke audience lu supaya bisa dapat get the idea gitu loh. Kayak misalkan lu bikin konten lari atau bikin konten kecapean habis maraton turun tangga. Itu kan kontennya inward banget. Iya benar. Iya kan? It's about you. Yang peduli cuman lu, kita gak ngerasain. Tapi lu kasih condition di sana gitu loh. Iya kan? Lu kasih tahu kayak ada storytellingnya, mungkin ada voice overnya, atau lu kasih caption. Jadi walaupun itu tentang lu, tapi kita dapat message. Itu sih yang gue pelajarin. Keren juga ya. Yang turun tangga itu sesimpel value-nya buat audience adalah entertainment sih. Iya. Karena itu kan ceritanya turun tangga, terus lagunya Ed Sheeran, jadi lucu gitu kan. Nah terus banyak mungkin jujur audiensnya banyak dari luar negeri juga. Karena mungkin maraton juga populer di luar Indo kan. Jadi banyak yang komen-komen abis maraton kayak gila relate banget, gue banget. This is me gitu. Betul.
Itu salah satu pengaplikasian inward content yang menurut gue pas banget sih. Betul. Tentang lu sendiri tapi lu mikirin juga orang yang ngelihat nge-consume ini make sure dapat sesuatu. Iya, ya kan? That's a nice way to put it sih, inward outward ya benar. Iya, itu keren banget sih. Nah, tapi kan tadi lu sempat mention gue kayak kepikiran aja sih kayak kalau di Ripple lu kan pasti ada numbers yang lu mesti achieve atau enggak ya jadi target lah. Walaupun mungkin gak harus jadi KPI banget. Tapi kenapa numbers gitu? Apakah numbers of followers itu emang jadi identitas dan bisa menentukan kayak ini orang wah gede nih atau kecil gitu loh. Ngerti gak sih? Ngaruh gak sih numbers of followers itu bisa ke apa namanya psikologi kita ngeliat orang? Contoh ya, misalnya ada klien yang objektifnya mau create impact. Yeah. Contoh gue deh, misalnya gue mau influence orang buat jadi lebih sehat hidupnya. Kalau misalnya yang nonton 1, terus dia terdampak, ya udah. Ada yang terdampak tapi 1. Tapi kalau yang nonton 10.000, mungkin ada ribuan orang yang lebih terdampak. Gitu aja sih, sebenarnya sesimpel seberapa luas jangkauannya kalau menurut gue. Jadi itu jadi alat ukur gitu untuk seberapa banyak yang terdampak sama konten lu, yang jadi tahu lu dan brand lu gitu. Cuman lu setuju gak kalau misalkan gini, kayak ngomongin dampak, semakin besar pool followersnya pasti kan dampaknya semakin gede kan. Even gue pun kan di sini sebagai agency kan, kerja sama brand. Filter pertama kita buat mau ngajak kayak kerja sama, itu adalah number of followers gitu loh. Iya kan, maksudnya, iya kan, maksudnya kayak, maksudnya nggak mungkin lah kayak 500 doang kita mau ajak gitu, karena mereka nggak punya pool kan. Menurut lu ada nggak sih kayak tetap psikologi orang tuh ngelihat misalkan kayak orang yang 100.000 misalkan, itu lebih besar daripada orang yang cuman misalkan 1.000 gitu? Balik lagi tergantung sama objektifnya, again. Karena gue gak mau bilang 100% numbers itu gak penting. Karena numbers itu adalah alat ukur seberapa banyak jangkauannya. Tapi tepat atau enggaknya itu juga sebuah hal yang sangat penting. Yang itu gak bisa dilihat cuman pakai numbersnya doang gitu. Jadi quality of these followers juga harus berkualitas. Nah berkualitas itu turunannya beda-beda artinya untuk setiap personal branding goal kan. Gitu misalnya contoh kalau lu punya klinik di Kemang gitu. Kan nggak perlu sebenarnya lu kayak ngonten buat orang yang di Kelapa Gading. Kayak jadi agak nggak berguna gitu kan kesannya gitu. Kalau misalnya emang tujuannya conversion gitu. Gue ngerti. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke ini ya Clara ya, ke objektifnya ya. Gue setuju sih. Karena ya kita ngelakuin personal branding kan pasti ada alasannya kan. Nah kalau lu pribadi kan lu mulai personal branding kayaknya nggak dari awal banget kan. Maksudnya kayak lu bisnis dulu kan kalau nggak salah. Baru bikin konten segala macam. Bikin konten ya. Kan? Apa yang membuat lu kayak udah deh, gue nggak usah takut lagi, gue udah lupain imposter syndrome gue harus bikin konten. Itu kapan momennya dan apa yang membuat lu kayak begitu? Jujur, it has been 2 years of going back and forth sih. Jadi, menarik, gue udah tahu. Iya, udah 2 tahun. Jadi 2 tahun lalu teman-teman creator gue pada saat yang bersamaan kayak kurang lebih di bulan yang sama, Theo, Eva, Ray, semuanya tuh bilang kayak, Claire lu ngonten lah gitu. For some reason gitu. Nah karena ada 3 orang yang ngomong, gue jadi mikir kayak, oh iya ya, kenapa ya gitu. Terus gue sibuk mikirin kayak, iya ya kenapa gue gak mau ngonten ya. Sampai akhirnya waktu gue ngobrol sama temen gue, dia nanya, kenapa sibuk mikirin kayak kenapa enggaknya? Kenapa iya? Dia tanya. Iya juga ya. Makanya sampai sekarang gue menggaungkan why-nya dulu. Kalau misalnya why-nya nggak kuat, menurut gue nanti akan scattered strateginya dan belum tentu konsisten juga. Gitu. Nah akhirnya setelah back and forth, akhirnya gue kayak nanti dulu deh, nggak usah deh gitu-gitu kan. Nah jujur salah satu triggernya waktu itu kan ngisi podcast Kreatif Era. Terus naik juga tuh sampai 2 juta views. Terus gue yang bilang gue nggak mau do content for the algorithm. Gue ngepost konten gak jelas lari gue yang sangat gue suka, walaupun yang like cuma 1 gue bakal keep it there. Itu naik juga kayak ratusan ribu views. Terus gue random, gue lagi bawain sharing session di BFI Finance waktu itu buat MT marketingnya. Terus direkam dikit, terus gue masukin TikTok, itu puluhan ribu views juga. Padahal TikTok gue kayak gak ada apa-apa. Jadi gue kayak all this signs of like, oh maybe you are talented in this. Karena you haven't even tried, tapi viewsnya bagus gitu. Terus gue merasa, jujur semua resource yang gue punya di hidup ini kan dititipkan Tuhan ya ke kita dan harus dikelola dengan baik. Jadi gue merasa kayak pertandanya udah cukup banyak kalau ini tuh sesuatu yang dititipkan ke lu, not just to anyone, karena so many people are trying, tapi nggak dapat numbersnya.
me jujur bukan sombong, tapi kayak gue merasa ini dititipkan ke gue, kayak karena I didn't even try. Jujur kenapa akhirnya gue bisa tahu banyak tentang algoritma, karena begitu gue nggak coba it works. Jadi gue curious kayak apa sih yang bikin works. Akhirnya gue belajar lah. Jadi bukan gue jago dulu baru gue viral, tapi kayak viewsnya bagus dulu baru gue kayak kenapa nih. Nah jadi gue tahu alasannya. Jadi kurang lebih ke gue merasa apapun yang dititipkan di hidup gue, talenta, teman-teman, partner, tim, itu semua harus dikelola dengan baik gitu. Kalau enggak gue I'm not being a good steward gitu. Gila, gue agak spiritual dikit ya. Iya, tapi itu bagus banget sih, Clara. Itu bagus banget. Maksudnya gue sangat-sangat ngerti lu jawab kayak gitu. Gini ya, gue juga ngerasa content creation atau mau ngelakuin personal branding tuh kayak ada faktor yang lu nggak bisa jelasin. Ngerti nggak? Kayak gue udah nge-analyze konten sampai kayak lu bikin kayak gimana pun, yang naik tuh yang nggak jelas. Iya kan? Ngerti gak sih? Jadi gak ada yang bisa lu prediksi gitu loh. Even lu bikin konten kayak gitu kan kayak lu ngerasa jadinya kayak lu ditakdirkan untuk itu kan. Ngerti gak sih kayak gitu? Nah cuman pertanyaan gue adalah banyak banget sebenarnya lu yang lain nih, Clara yang lain, yang sebenarnya mungkin dia punya talentnya, dia punya knowledge-nya, dan dia punya segalanya, resource-nya lah ya, tapi dia tuh tetap nggak mau ambil action gitu buat mulai. Nah, lu ada ini nggak sih kayak tips buat mereka gitu loh, kayak jangan-jangan lu emang ditakdirkan untuk bisa meledak di personal branding gitu loh. Cuman mereka nggak mulai-mulai, banyak banget kemarin kayak gitu, gue yakin. Karena gue pun juga pernah ada di fase itu. Abis ini gue share deh kenapa gue akhirnya kayak berani untuk tampil ya. Juga. Nanti gue share ya, tapi ini dari dulu. Apa orang-orang yang sebenarnya lu tau lah sebenarnya lu punya capability itu, tapi lu milih untuk kayak nggak usah deh, gue diam aja gitu. Ada nggak tips buat mereka, Clara? Bikin mereka pede gitu? Again, find the why first. Find the why ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa function dengan just do it gitu kan. Kalau gue jujur gue tuh tipe yang emang beda tipe aja sih. Kayak mungkin ada orang yang kayak ya udah jalanin aja. Kalau gue tuh tipe harus cari why-nya dulu, baru gue akan konsisten. Karena nanti ketika gue mau nggak jadi atau apa segala macam, why ini akan terlalu kuat untuk bikin gue nggak jadi. Kebayang nggak maksudnya? Nah mungkin kalau dari gue why-nya yang satu tadi. Yang kedua, gue kan percaya di Ripple juga, everyone has stories only they can tell. Dan stories ini bisa inspire orang gitu. Terus kayak, I think it would be selfish to keep it to yourself ya gitu. Kayak kalau misalnya lu punya pesan untuk lu sampaikan ke dunia, tapi lu nggak melakukan itu, kan kayak agak egois gitu kan. Terus gue merasa, Ripple is there to help people tell their stories. Ternyata gue juga punya my own stories to tell gitu. Itu mungkin inspirasi, kayak itu salah satu why gue gitu. Tapi orang lain pasti why-nya beda-beda kan. Menurut gue selama why-nya itu lebih kuat daripada resistance-nya, apapun itu, mau imposter syndrome, mau takut gak dilihat, mau takut dilihat. Kalau why-nya lebih kuat, kita kan manusia bergerak pada prinsip ekonomi, benefit lebih tinggi daripada cost, pasti jalan kan. Gak usah pusing. Kalau misalnya belum mau, berarti why-nya belum cukup kuat. It's okay not to do personal branding. Oh nice. Iya sih, kan? Bener sih. Ya karena tarikan why-nya harus lebih strong. Betul. Ya kan? Jadi kayak segala obstacle ya lu pasti lewatin gitu kan. Hidup itu kan simple sebenarnya. Kalau nggak begini ya begitu. Itu moto hidup gue baru. Terus gue kayak gak usah stres lagi sejak itu. Perspektif bagus sih. Gue tambahin yang lebih recehnya dikit deh. Iya kan, kalau lu kan tadi fundamental banget kan. Gue yang recehnya dikit deh. Anggap lu udah punya why-nya banget nih, ya kan. Tapi tetap lu nggak mau karena lu takut judgement. Karena menurut gue judgement dari circle satu lu nih, itu lumayan ngaruh sebenarnya. Gue cukup yakin banyak orang yang kayak gue. Yakin banget 100% pasti ada orang yang benar-benar tahu sebenarnya dia tuh capable, tapi dia nggak mau. Nah ini dari pengalaman gue ya, Clara. Semoga bisa, mungkin ada aja kan, maksudnya yang nonton siapa tahu bisa ini gitu loh. Ya itu adalah kadang-kadang lu nge-post sesuatu gitu ya di sosmed, lu tuh ngerasa semua attention tuh ke lu gitu loh. Gue gak tahu istilahnya apa. Ketika gue bikin podcast, gue tuh ngerasa kayak semua orang yang gue expect bakal nonton tuh bakal nonton. Satu Indonesia bakal nonton. Nyataannya gak bakal dinonton juga. Betul. Iya kan? Terus misalkan gue nge-post klip podcast, terus gue upload. Gue mikir kayak anjir, apa kata junior gue, apa kata senior gue, apa kata. Gue mikir gitu loh. Karena gue kan orangnya lumayan gak terlalu terbuka kayak gitu kan. Tapi gue mencoba terbuka dan itu jadi kayak ngerasa apa ya? Lu mikir semua orang merhatiin lu, padahal nggak ada yang peduli kan? Betul. Ya kan, 1 video diupload, 2 video diupload, lama-lama sehari ngupload 5 udah kebal. Ngerti gak sih? Akhirnya yang bikin berani apa kau G? Yang bikin berani adalah gue tahu faktanya bahwa nggak ada yang peduli. Udah itu doang. Itu benar banget sih. Iya.
for some reason gue udah tahu itu dari dulu, entah kenapa. Lo tahu ya? Karena mungkin gue juga nggak gitu peduli sama pendapat orang ya. Oke. Gue nggak gitu peduli orang-orang juga ngapain. Maksudnya kalau positif pasti gue kayak let's go, semangat gitu. Oh gini, kemarin ada intern gue yang nanya-nanya, dia imposter syndrome juga lah tapi soal bikin bisnis. Terus gue nanya emang kenapa? Kalau misalnya dia bilang gini, Ci aku tuh mau bikin bisnis tapi aku takut gagal. Terus gue nanya emang kenapa kalau gagal? Terus kayak iya juga ya, kenapa ya? Ya kan? Terus saya kayak coba mikir kenapa. Ya mungkin takut diomongin keluarga atau saudara gitu ya. Betul. Terus gue bilang gini, jujur ya kalau misalnya sepupu gue mau bikin bisnis terus gagal, gue kagak bakal ngatain dia sih. Menurut gue yang ngatain lu itu pasti orang yang di bawah lu. Bener gak? Coba lu lihat orang yang udah lebih sukses dari lu, masa dia ngatain lu? Kan dia pernah di posisi itu, dia pernah di posisi memulai. Jadi orang yang ngatain lu, coba lihat hidupnya. Apakah dia lebih baik dari lu, lebih sukses dari lu? Udah mulai belum? Kalau belum ngapain didengerin gak sih? Betul. Terus kayak iya juga ya Ci gitu. Gue jadi kayak jujur gue tuh gak pernah relate karena gue gak gitu peduli pendapat orang dari dulu. Bagus banget. Tapi itu. mendengar kayak oh ternyata ini common ya gitu. Gue mendengar dari kayak tim gue nanya-nanya, gue kayak oh ternyata lumayan common ya. Soalnya menurut gue it's plain stupid aja tuh listen about negative things that people say about you yang orangnya gak dekat sama lu, gak peduli sama lu dan gak lebih baik dari lu. Tapi jangan sampai jadi buta sama jadi budek gitu ya sama input dari orang-orang terdekat. Jadi gue filter orang yang gue denger adalah ring satu gue yang gue tau mereka peduli sama gue. Kalau misalnya gue ngonten dan mereka komentar, gue akan denger kenapa. Most likely bakal kayak ini kontennya emang bisa jadi blessing buat others ya Clar. Bisa jadi berkat buat orang gak? Kalau misalnya enggak ya kenapa? Most likely sih circle ring satu gue bakal kayak gitu ya. Kalau mereka ever complain about the content that I post. Iya. Gak mungkin kayak so artis lu gitu. Jujur kalau gue ganti circle sih. Asli. Karena gitu. Iya kata-kata tadi itu yang sebenarnya membuat gue juga takut di awal sebenarnya. Dibilang kayak gitu. Serius Clara kayak gitu. Jadi ya makanya gue yakin sebenarnya banyak orang yang ngerasa kayak gue juga. Makanya gue pengen ngutarain kayak kalau gue kayak gitu loh. Kan lu juga kebetulan lu punya apa ya mentalitas lebih bagus lah awalnya, yaitu lu gak peduli sama orang lain kayak gimana gitu kan. Mungkin bedanya gue mengalami ini lebih early kali ya. Jadi mungkin. Waktu SMP ini sebenarnya unrelated to personal branding tapi nyambung ke imposter syndrome. Jadi mungkin bisa apply ya. Waktu SMP gue tuh ada tes minat bakat psikologi gitu lah, gak jelas juga. Terus bokap gue baca kayak intinya sesuatu yang buruk tentang gue itu adalah gue terlalu mendengarkan pendapat orang tentang gue. Waktu gue SMP nih. Waktu SMA gue itu diomongin sama satu kayak banyak orang lah gitu. Even jadi SMA gue itu adalah lanjutan SMP tapi beda sekolah, tapi kayak ada anak lamanya. Gue anak baru nih ceritanya. Terus ada beberapa yang ngomongin gue, tapi kayak topiknya, jadi gue bertiga satu geng suka pakai tas kembaran. Ya emang kayak, ya emang kenapa sih, tapi kan gak dosa gitu kan. Terus diomongin aja sama anak SMA. Terus kayak gue post video dance gitu loh. Terus habis itu cara jalan gue katanya songong. Nah yang ngomong ini bukan anak satu sekolah gue, yang bahkan jadi kayak teman SMP mereka di sekolah lain, yang gue nggak kenal orangnya siapa. Karena bertubi-tubi di SMA itu, gue berasa kayak kenapa gue diomongin, gue sedih dong sebagai anak SMA kan. Tapi habis itu gue pikir-pikir, sumpah ini alasannya mereka ngomongin agak gak jelas sih. Kecuali ada sesuatu yang bisa gue improve. Baru itu akan lebih hurt, tapi dari hurt itu kita grow ya. Tapi kalau misalnya kayak cara jalan lu, sumpah gue sampai belajar jalan gak tuh di dorm sama teman-teman deket gue kayak Clar, cara jalannya jangan songong gitu. Oke gue belajar gimana cara jalan tidak songong gitu kan. Terus jadi dari situ gue belajar untuk tidak mendengarkan omongan orang yang gak dekat sama gue, apalagi gak kenal sama gue. Apalagi seiring kayak oke, kita back to personal branding. Kalau misalnya di social media, apalagi kalau misalnya kita punya pool views atau kayak followers, pasti kan ada aja yang muncul haters segala macam kan. Itu kan jatuhnya kayak haters lu juga lah ya, tapi skala kecil. Nah di sini pun gue juga, maksudnya di Insights Podcast juga komennya ada beberapa yang lucu-lucu ya. Iya yang kayak lu ngomongnya jangan campur-campur dong gini-gini gitu kan. Ada yang gitu-gitu macam-macam lah. Cuman gue gak apa-apa. Masalah Indonesia diverse, jadi gue kayak oh ya siap gitu kan. Nah cuman ini sih kayak seiring peningkatan matrix numbers followers atau kayak oke, sekarang lu misalnya nge-post something di social media, let's say YouTube atau Instagram, pasti kan dari segi views gak mungkin lah 10-20 tuh gak mungkin lah. Pasti udah lebih ada apa ya kayak apa namanya batas bawahnya berapa gitu kan. Jadi kayak pasti meningkat terus lah. Sebagai contoh misalkan kayak Insight Podcast ini. Dulu kita punya 500 subscribers, 1000 subscribers. Sekarang kita subscribersnya nambah terus, pasti kan apa ya pool yang nonton semakin banyak kan.
Lu ada nggak perasaan ketika followersnya makin banyak, makin nambah, lu ngerasa kayak ada kenaikan kepercayaan diri gitu untuk lu bisa nge-share apapun yang lu mau share gitu? Jujur followers gue belum banyak lagi. Compare tuh dari ini deh, misalkan dari yang lu awal 5.000 sekarang ke berapa itu? Ngaruh gak? 15.000 ya iya, sekarang. 15.000. Jujur masih dikit banget. Jadi barely ngaruh sih. Barely ngaruh, tapi jujur gue belajar dari teman gue Theo Derek ya. Iya, karena dia followersnya udah 800.000. Iya. Terus dia itu suka reality check question gitu ke orang-orang terdekatnya. Kayak gue berubah gak? Jadi lebih sombong gak gitu. Oh iya? Iya, jadi gue kayak maksudnya if I will ever get there, which is not my objective juga sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya nanti followers gue 100.000 pun, gue pengen untuk mengadopsi mindset seperti itu sih. Karena akan sangat gampang untuk lo berasa lo paling bener, karena semua followers lu bilang lu bener. Sesimpel kayak misalnya lu lagi debat sama business partner lu gitu kan. Kayak nanti takutnya lu jadi self-absorbed aja gitu. Jadi gue berusaha, semoga ya tidak jadi begitu. Iya. Takut sih jujur. Karena itu gini, gue gak tahu ya di negara lain gimana. Di Indonesia itu kan kadang-kadang kalau lu udah fanatik sama satu sosok, apapun yang diomongin, walaupun ngomonginnya jelek juga lu setuju kan. Iya. Jadi gue serem sih. Iya serem. Dan kalau misalkan gue ngelakuin hal yang gue gak mau sebut nama akun ya, karena obvious banget takutnya. Tapi kalau misalkan gue komen suatu itu kan menurut dia, menurut orang lain nggak begitu. Gue bisa diserang abis gitu misalkan, ya kan? Banyak. Sama siapa gitu? Selebriti banyak lah. Iya, selebriti atau gimana gitu. Tapi menurut gue itu jadi kayak bikin kita lebih tumpul aja sih, Claire, untuk mendengar opinion atau mendengar konten kayak gitu kan. Sih. Jadi banyak, misalnya numbers of followers itu juga bahaya buat kreatornya karena ketika dia udah ngerasa superior. Ya kan, apa yang dia bisa ucapkan itu banyak banget yang vote yes gitu ya, dia jadi kayak merasa benar juga gitu kan. Betul, kayak ngobrol sama ChatGPT, dia akan selalu cater to agree with you. Iya, jadi kayak lu dimanjakan kan, kayak gitu. Sampai ujung-ujungnya di cancel rame-rame baru nyadar kan. Betul. Kayak gitu, itu Jangan seremnya sih. ya. Iya, makanya harus responsible juga ya kayaknya orang yang punya followers banyak. Harus self-aware juga sih self-aware ya. juga dan gitu. mungkin punya ring satu yang berani call you out gitu kalau misalnya you do something wrong. Yes, karena itu kan bias kan. Lu kayak jadi center of attention yang semua orang tiba-tiba nawarin lu A, nawarin lu B, nawarin C gitu kan. Makanya gue respect juga sih sama Theo. Masih genuine ya dia walaupun udah 800.000 followers ya. Iya, genuine luar biasa sih gitu kan. Lu ini gak sih Claire, confident gak sih buat nunjukin kegagalan lu di sosial media? Karena kan personal branding bukan tentang hal yang positif-positif terus kan. View lu gimana tentang itu? Menurut gue sebagai manusia, gue confident untuk share kegagalan yang gue sudah lewati. Yang lewati ya? Yang gue sudah lewati dan gue sudah belajar dari itu. Kalau gue masih memproses, biasanya gue akan gak terlalu banyak ngomong. Karena gue gak tahu nih tarikannya kemana nih. Kayak ini pesannya bakal kemana, terus kayak gue salah di mana mungkin gitu. Terlalu real time ya? Iya, kayak kalau real time gue share nanti dulu deh kayaknya. Iya sama, gue juga. Jadi it's okay buat share kegagalan tapi udah lewat, jadi lu udah ada lesson learnnya gitu ya. Justru kegagalan tuh sometimes lebih powerful daripada kesuksesan. Bener. Karena di TikTok gue bikin konten waktu itu juga yang pertama kali betul-betul banyak yang lihat adalah kegagalan. Jadi negatif-negatifnya, rugi lah, ditipu lah gitu-gitu kan. Iya. Terus pas gue tahu, wah gila rame banget nonton, gue rugi apa lagi ya? Pengen gue share lagi. Jadi seru ya. Rugi apa lagi? Karena kalau sukses-sukses sudah banyak kan. Dan banyak yang jauh lebih sukses, jauh lebih tajir. Jadi dan terlalu gak relatable kali ya. Relatable. Karena kita kan sehari-hari pasti banyak kegagalan. Despite orang ngelihat sukses tapi kayak pasti banyak kegagalan-kegagalan mini yang bikin kita relatable kalau kita share gitu kan. Betul. Nah kalau misalkan personal branding itu kan hubungannya erat sama content creation kan. Ya gue ngerti personal branding itu gak harus konten. Itu jelas lah. Tapi kan kalau mau scale harus ada leverage social media atau apapun yang membawa kita ke publik kan, mass public gitu kan. Apakah kalau orang yang mau mulai personal branding harus ngonten di Instagram atau di TikTok? Karena definisi personal branding itu bukan konten, enggak sih. Oke. Menurut gue personal brand ya tapi dengan limited reach-nya dengan orang-orang yang lu ketemu in person setiap hari itu personal branding itu udah pasti ada. Jadi it's not something that kalau lu nggak ngonten, jadi lu nggak punya personal branding itu nggak kayak gitu. Iya nggak kayak gitu. Mau orang personal brandingnya jelek pun ada kan. Personal brandingnya jelek, misalnya dia sombong atau dia kayak suka ngomong kasar misalnya. Tapi kalau misalnya lu sehari-hari orangnya good listener, terus kayak pembawaannya warm, itu kan personal branding juga walaupun lu nggak ngonten. Jadi menurut gua enggak sih, personal branding sangat berbeda dengan konten sebenarnya. Beda ya. Betul. Kecuali lu mau nge-scale gedenya baru. Betul. Nah untuk nge-scale itu
ke orang-orang yang di luar reach yang kita ketemu setiap hari. Yes. Itu butuh konten. Oke. Ya kan? Dan gue nggak tahu sih, gue nih follow up question dah. Kalau di Ripple itu kan entrepreneur kan, apakah itu tipenya mereka harus share knowledge atau kayak gimana tuh? Karena kan kalau kita lihat pasti personal branding ujung-ujungnya kan talking videos, clips podcast, atau ada nggak format lain yang selain dia harus ngasih tahu isi otak dia gitu? Interesting. Karena kalau vlog-vlog gitu kan kalau lu no one, siapa yang peduli kan? Jadi orang ujung-ujungnya orang harus nge-share apa ya isi otak dia gitu kan? Menurut lu gimana, Claire, tentang So far, clients yang pernah di-handle Ripple itu antara dia mau create impact atau dia mau menunjukkan credibility gitu kan. Oke, nice credibility. Jadi misalnya kalau credibility ada satu klien kita fotografer. Nah dia itu tadinya jualan jasa foto produk katalog, tau gak sih yang kayak berapa puluh ribu dapat banyak gitu. Tau gak sih? Kayak menu gitu. Iya. Nah abis itu dia upgrade skill dia belajar yang benar-benar super pro, super high end fotografi. Nah waktu dia mau nge-launch diri dia itu dia hire Ripple. Oke. Nah ini kan berarti dia mau nunjukin skill set dan credibility dia sebagai high end photographer kan. Jadi kontennya bukannya ngomongin knowledge, tapi lebih ke dia kasih lihat proses itu seribet apa, kenapa harganya mahal. I see. Gitu. Jadi kayak dokumentasi proses ya. By the way gue tuh ini Claire, ini kan pertanyaan gue ke diri gue sendiri kan. Gimana ya caranya untuk business owner tuh bisa mulai personal branding di sosial media tanpa harus kayak gue gitu. Harus bikin podcast, talking videos gitu-gitu kan. Gue mikir gitu karena format konten kan itu lagi kan sebenarnya, lu bingung gitu kan. Nah terus gue akhirnya nyuruh partner gue si Hansel, lu tuh aktivitas lu tuh menarik banget loh. Ngerti gak? Iya, Lu tuh gak normal. seru sih. Gak normal. Gue bilang ke dia kayak pertama lu tuh gak normal satu. Lu tuh sepedahan tiap hari. Lu istirahat cuma minggu, ya kan? Gue saksi mata gitu. Sayang banget Sal kalau misalkan lu doang yang lihat gitu loh. Lu suka cerita ke gue nanjak kemarin bisa average sekian. Tapi kayak kalau gue doang yang tahu sayang banget Sal. So gue bilang ke dia, gue tahu mungkin lu nggak suka ngomong kayak gue gini kan, sama lu mungkin lebih confident buat ngomong. Gue tahu mungkin lu nggak mau ngomong kayak gue di TikTok gitu atau lu kayak gimana. Lu coba deh, lu bikin naik sepeda, lu rekam aja gitu loh. Iya, tapi udah, bener. lu post tiap hari gitu kan, dan dia lagi mau ngelakuin gitu loh. Menarik sih. Iya, jadi kayak gue dapet apa ya, kayak semacam insights baru bahwa kalau lu mau bikin konten dan mau nge-brandingin lu tuh apa ya, aktivitas lu nggak perlu ngomong juga sebenarnya. Betul. Dokumen aja gitu loh. Betul banget. Jujur ada satu konten foto gue pas lari maraton, itu likes-nya lebih banyak daripada video yang gue syuting 4 jam. Iya. Padahal itu cuma foto cekrek gitu kan, pakai handphone. Bener. Kayak finish maraton gitu. Setuju banget karena gini ya Claire, salah satu yang menurut gue kunci kesuksesan lu personal branding bisa jalan adalah konsisten kan. Kalau misalkan kayak gue bikin podcast tapi cuma 5 episode, selesai kan. Bener. Tapi sekarang kita udah mau 40 episode dan iya kan lumayan banyak kan. Dan sampai sekarang gue Hansel semuanya belum ngerasa jenuh sama sekali. Jadi berarti kita enjoy kan. I see. Nah itu tuh yang membuat menurut gue suatu segmen atau personal branding ya orang-orang yang bawain bisa sustain gitu loh. Nah gue lihat Hansel naik sepeda hampir tiap hari, udah konsisten, udah proven konsisten kan. Sayang kalau misalkan gak di share gitu sih. Terus enaknya tuh kalau genuine, kita bakal attract orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Itu dia. Jadi nanti orang-orang yang ngelihat konten Hansel pasti cyclist yang kayak, wih gila nih orang gitu kan. Iya, itu dia gitu loh. Iya, jadi seneng kita make friends sama orang yang kita bener-bener bisa relate gitu. Betul, dan lu gak ngerasa bikin konten kan. Karena lu cuma ngedokumen doang gitu. Iya. Oh, ngomong-ngomong tentang bikin konten, tapi kan ketika lu nge-share sesuatu di sosial media, ini konteksnya adalah personal branding ya. Apakah lu harus nge-share 100% diri lo atau lu harus pilih-pilih juga sih sebenarnya apa yang lu mau kasih gitu? Menurut gue nggak harus sih. Gak harus Soalnya 100%? iya, menurut gue personal branding is curation. Tapi again ada juga yang nge-share 100% and it's okay juga. Mungkin memang mereka nyaman. Kalau gue personally, gue kayak merasa kalau mungkin kayak dari 10 topik yang ada di hidup gue, 10 interest yang ada di hidup gue, kayak kalau misalnya gue post cuman 3 dan 4 itu gak apa-apa gitu. Soalnya ada beberapa hal yang I would like to keep to myself gitu. Kayak personal relationship atau kayak family, gue juga jarang ngobrol, bukan berarti gue gak dekat sama keluarga gue gitu kan. Terus kadang gue lagi coba masak, tapi kayak menurut gue kayak gak penting. Iya. Jadi lu harus kurasi juga ya? Kalau gue personally iya sih. Gue juga kurasi terus terang. I see. Karena kalau misalkan semuanya gue ngerasa kayak gak ada ininya aja sih, gak ada
apa ya, nggak ada batasan aja gitu loh. Kayak hidup lu transparan banget kan gitu loh. Makanya kalau misalkan gue gini kelar, gue sempet kayak nge-screenshot Instagram gue, ya kan. Terus gue kasih ke ChatGPT. Iya, terus gue bilang dia kayak, lu tolong dong komen tentang Instagram gue apa yang kurang, dan kalau misalkan lu adalah orang baru, terus lu ngeliat profil kayak gini, apa yang lu dapetin? Persepsi yang lu dapetin gitu kan. Terus jelasin tuh kayak gini. Oh ternyata belum sesuai sama yang gue mau. Ngerti gak? Ya, terlalu bingung. Akhirnya gue desain, oke, gue mau Instagram gue kalau orang datang, gue kerjanya ini, gue punya podcast ini dan lain-lain lah. Dia kasih tahu tuh kayak lu harus ada ini, yang dipin kontennya harus ini, kalau bisa ini. Udah, makanya kalau lihat sekarang kayaknya feed gue tuh gak pernah berubah-ubah. Kayak gitu terus komposisinya. I see. Jadi kayak ada podcast, terus ada gue lagi ngedirect komersial, terus ada gue sama anak istri gue. Jadi kayak balance gitu loh. Jadi ketika orang masuk, oh ini orang tuh udah berkeluarga, terus dia tuh director, terus dia itu punya podcast. Jadi kayak sesuai sama yang gue mau. Betul. Ngerti kan? Betul. Dan itu menurut gue jadi lebih gampang buat gue ngakurasi konten ke depannya. Soalnya orang tuh punya batasan juga apa yang mereka bisa ingat tentang lu. Betul. Kecuali mungkin lu udah Rafathar. Betul. Ya, itu semua lu rekam aja. Iya kan? Benar. Tapi lu pernah ini gak sih Claire, content creation tadi kan gue ngomong tentang konsistensi kan. Lu pernah gak, lu sadar akan konsistensi tapi lu lagi gak mood aja untuk bikin konten atau kayak lu harus show up gitu loh. Tapi karena lu tahu konsistensi is key, lu harus show up. Lu pernah gak ada momen kayak gitu? Jujur mungkin karena gue bukan professional content creator, enggak sih. Enggak ya? Soalnya gue pernah cerita juga di feeds gue. Jadi gue tuh kalau syuting, acting depan kamera, gue tuh sangat drain. Gue bisa gitu. anxious H-1. Iya, gue gak suka banget di depan kamera. Kecuali kalau ngobrol gini ya. Iya. Kalau ngobrol kayak gini gue bisa pura-pura kameranya gak ada soalnya. Yang penting ngobrol sama Kak Augie gitu kan. Tapi kalau kayak ngomong di depan kamera itu format yang gue anti banget, gue gak suka. Kalau acting di depan kamera gue harus tapi drain. Voice over is my favorite part. Iya. Jadi H-1 gue suka kayak aduh anxious, aduh besok sebenarnya nggak mau syuting gitu. Oh iya, lu bikin soalnya kan ya? Iya. Oh paling itu sih yang gue emang harus show up aja karena kita mungkin tidak bisa menyukai semua bagian dari pekerjaan kita, tapi it's part of professionalism gitu sih. Tapi jujur ini konten gue lagi mandek juga karena masih menunggu production. Tapi in the jedanya itu, di dalam jedanya itu gue emang suka sharing kebetulan. Iya. Iya, gue emang lumayan bawel, kayak suka sharing hari ini gue ngapain aja di IG story. Itu kan part of personal branding konten juga. Terus misalnya sesimpel gue ikut race. Iya, kemarin. Terus gue upload aja di IG karena gue memperlakukan itu sebagai online diary gue. Jadi gue pengen jadiin itu scrapbook, bisa lihat lagi gitu. Nah kalau itu gue sangat suka dan naturally do gitu. Berarti lu menyarankan nggak buat orang yang mau bikin konten, lu nge-banking kontennya gitu? Ada nggak beberapa klien lu mungkin yang nge-banking konten supaya nggak setiap hari? Yes, gitu. of course. Iya kan? Justru itu strateginya supaya bisa konsisten juga sih. Jadi mungkin menyediakan waktu 1 hari dalam sebulan dibanding kayak setiap hari itu kan jauh lebih gampang ya. Makanya kalau klien-klien Ripple juga rata-rata kayak gitu. Jadi syuting 1 kali, terus kita batching konten untuk sebulan. For the rest of the month you don't have to show up again. Iya, benar kayak gitu. Jadi lu bisa fokus sehari aja, ya kan? Kalau nggak salah Alex Hormozi juga kayak gitu, ya kan? Makanya sebenarnya kalau dari pandangan gue ya Clara, personal branding atau content creation nih specifically, itu menurut gue paling berat tuh di post production sebenarnya. Kalau menurut gue, kayak lu bikin podcast kayak begini ya, lu cuman invest waktu lu kurang lebih 1-2 jam selesai. Tapi abis itu ngeditnya bisa seminggu full, long form, abis itu lu edit lagi clips, lu cari misalkan 10 atau 15, lu kasih b-rolls, itu banyak banget kan. Terus abis itu lu harus upload, kasih captionnya, itu kan part of post production kan. Jadi sebenarnya content creation tuh it's all about post pro sih menurut gue. Iya. Karena productionnya tuh simple banget menurut gue. Betul. Gitu. Untung gue ada tim gue di Ripple sih. Jadi post pro-nya gue sangat terbantu. Setuju. Tapi even sekarang gue tuh lagi bantuin handle sebagai konten strategisnya podcast persona gue. Itu juga time consuming banget sih. Oh iya. Kayak gue harus nonton the whole podcast. Terus gue pilih mana yang di-cut gitu-gitu kan. Sama. Karena itu emang susah banget sih nge-cut clips. Itu emang susah banget sih. Dan privilege itu juga, gue kemarin ngomong sama istri gue bahwa gila, gue tuh privilege banget loh maksudnya bikin podcast kayak begini. Karena pertama kita punya timnya, ya kan. Terus apa yang kita share kebetulan juga kayaknya jarang yang masih share ya di kreatif gitu kan, jarang. Karena rata-rata kreatif industri itu sibuk kerja semua, ya kan, nggak ada yang mau share gitu. Dan ternyata banyak juga yang mau denger gitu kan. Iya. Dan kita punya equipmentnya,
punya studionya. Jadi ngerasa kayak gila, kayaknya kalau gue nggak usaha di bidang ini, gue nggak mungkin sih kayaknya. Soalnya sekarang udah gampang banget kan, kayak semua resource-nya udah tersedia gitu. Iya, kayak gitu. Even lu pun kan juga agency kan. Jadi sisipan lu ada videographer nih, editor. Jadi kayak pas Betul. banget. Gue kebayang kalau misalkan gue kayak finance guy gitu. Gimana gue mau bikin konten? Iya, Susah ngerti banget, bro. sih. Makanya dari Ripple ya. Iya, mau kayak dari Ripple bener. Itu tujuan gue emang itu. Makasih loh. Iya. Nah, tapi gini Clark, kayak personal branding ini kadang-kadang bisa membuat orang itu nge-outpace brandnya kan. Oh, Contoh, oke. misalkan kayak bikin bisnis tapi kayak gue personal branding at the same time. Tapi kayak growth dari account gue itu jauh lebih cepat daripada bisnisnya sendiri. Ya kan? Dan itu kan jadi apa ya? Jadi rancu lah gimana kalau apalagi lo berpartner gitu kan. Tapi lu, bukan itu pertanyaan gue, lu pernah ngerasa gini gak sih? Karena ada orang yang sebenarnya personal branding, tapi sebenarnya dia udah keren banget personal brandingnya, tapi sebenarnya bisnisnya dia tuh belum terlalu sukses gitu. Bisa gak sih sebenarnya personal branding bikin bias kayak gitu? Karena kan semua yang famous, apapun yang dia kerjain kayaknya sukses kan. Iya. Gitu. Padahal kalau lu telah lebih dalam sebenarnya nggak biasa aja. Udah pasti ada. Iya kan? Jujur tapi ya gue merasa sejak kayak gue mulai ngonten, ada beberapa orang yang overestimate gue sih. Jujur. Setuju. Gue merasa kayak, sumpah bisnis gue tuh kecil. Setuju. Bener-bener makanya gue tuh berkali-kali ngomong gue tuh small business owner. Jadi gue Iya. relate sama small business owner, makanya kontennya viral gitu kan. Iya. Karena bisnis gue bener-bener kayak balita gitu loh. Beneran. Balita, iya. Nah, for some reason karena gue mulai ngonten, orang-orang tuh kayak, nih orang keren banget apa segala gitu. Kayak jujur enggak guys. Iya. Dan ada beberapa lagi yang gue lihat memang bisnisnya itu tuh sebagai branding untuk dia. Gimana ya ngomongnya? Iya. Ngerti. Kebayang maksudnya? Jadi kayak bisnisnya itu untuk membentuk personal branding dia sebagai entrepreneur. Yes. Tapi memang dia lebih suksesnya di content creator. Dan Iya. main income-nya pun dari situ. Gitu. Ngerti. Ada yang tipe kayak gitu. ya. Tapi sebenarnya walaupun orang kayak nge-overestimate ya bahasanya tadi kan lu, itu sebenarnya hal yang positif loh sebenarnya kan. Dari personal branding. Gue takut sih. Gue personally gue gak suka di overestimate. Oke. Gue lebih suka di underestimate daripada di overestimate. Oke. Nice. Ini jadi fuel Gue lagi. gak suka ya. sih. Tapi berarti kan itu kayak ternyata personal branding sepowerful itu. Betul. Sampai bisa membuat lu di overestimate. Bisa kan? bias. Makanya kalau misalnya ini lesson learned gue juga ya dari nonton beberapa Netflix movies yang apple cider vinegar, Yep. terus si Anna, Inventing Anna, tau gak sih yang scam kayak Iya, gitu? tahu. Apalagi yang si apple cider vinegar itu kan semua sosmed kan. Hah. Nonton itu tuh sangat membuka perspektif gue. Apapun yang lo lihat di layar, lo nggak boleh percaya kecuali lo kenal orangnya personally. Iya. Semua itu sangat bisa di sugarcoat. Yes. Gue kasih contoh nih. Gue kasih contoh personal aja ya supaya nggak kayak ngatain orang atau gimana. Iya personal aja. Contoh ya. Jadi waktu gue tahun pertama atau kedua tentang kita, gue tuh pengen banget punya kantor fisik. Iya. Dan pada saat itu jujur sebenarnya nggak perlu banget. Tapi emang tentang kita lagi ada momentumnya lah waktu itu karena kan COVID. Akhirnya kita sewa kantor di Ice Business Park. Itu rukonya keren. Iya. Terus gue suka interior. Jadi gue izin lah sama partner gue, Shell boleh gak kita interiorin? Budgetnya segini. Tapi bisa bengkak lah ya obviously. Iya. Jadi kantor gue bagus banget. Bagus emang. Kantor gue bagus banget. Jadi lebih bagus daripada yang seharusnya bisnis seskala itu punya. Iya. Karena gue punya temen yang omsetnya 30 kali lipat dari gue, kantornya di situ juga. Jadi gue kayak ini adalah sebuah kesalahan karena gue nggak tahu kenapa itu ego founder aja kali ya, gue pengen punya kantor waktu itu. Tapi kalau misalnya dengan pengetahuan yang gue punya sekarang, obviously gue nggak akan bikin kantor sebagus itu sih. Tapi kan kalau orang lihat kantor gue kayak, wih keren amat nih, bisnis Yes, sukses banget nih. Jujur biasa aja sih. Iya. Masih kecil kok guys. Setuju. Iya. Gue sama itu gue nimpalin dikit ya. Gue sama Ansar ini lumayan unik sebenarnya Clara. Kita tuh punya semangat bisnis millennials dan Gen Z, tapi kita punya mindset boomer. Gimana main? Oh bagus dong. Bagus. Jadi gini ceritanya. Lu tadi bilang lu pengen punya office cepet-cepet di awal segala macam kan. Kita kalau emang belum roboh kita nggak renovasi gitu. Gue Gen Z banget sih emang. Asli. Bagus nih baby boomer. Ini kita punya mentality. studio di lantai 1, lantai 2 ada kantor kan. Kalau kita lagi podcast gini, anak-anak lantai 2 gak bisa turun keluar. Ya kan? Mereka harus nungguin gitu kan kapan kelarnya. Kalau udah kayak gitu berlarut-larut, udah sering banget, baru akhirnya kayak kita harus bikin pintu lagi deh. Ngerti gak? Tapi kalau cuma kayak 2 kali gue gak mau.
Sedangkan kalau misalkan mungkin yang baru-baru mulai anak-anak muda kan pengen langsung perfect kan. Betul. Kalau bisa ada live-nya gitu loh. Dan apa yang kelihatan picture perfect juga, do it for the gram gitu kan. Iya kayak gitu. Makanya Which is not wise. Iya, makanya gue udah deh, yang penting kita sehat aja gitu kan. Pokoknya sebelum ini bocor dan roboh kita belum benerin. Nggak lah, nggak selebay itulah. Tapi intinya kalau belum, nggak ada. Ini mau gue renov juga by the way nih. Oke, nah terus balik lagi tuh ke personal branding ya. Kalau lu pernah nanya ke gue juga kayak lu pernah gak sih kayak dibudakin algoritma gitu kan. Lu pernah nanya gue di podcast Ripple gitu loh. Mungkin per podcast ini tayang, podcast yang kita udah tayang kali ya mungkin ya. Udah. Jadi bisa nonton yang itu dulu baru nonton yang ini gitu ya. Dan apa namanya, lu pernah gak sih kayak di intersection berpikir di mana gue pengen bikin konten yang gue mau nih, ya kan, yang gue suka. Tapi at the same time juga gue tahu ini nggak bakal working gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak udah deh akhirnya gue bikin konten yang sesuai sama algoritma mau aja gitu loh. Itu gimana tuh intersectionnya? Memilih konten yang lu mau sama konten yang secara algoritma theoretically bakal naik. Oke, kebayang. Iya. Mungkin gue treat it as a framework. Jadi hal yang gue suka, boleh. Hal yang gue suka nih misalnya satu kotak nih. Ya kotak lagi nih, ya terus kan? segitiga. Oh iya, kenapa gue kayak ini ya, belajar bentuk ya. Iya, ulang lagi kotaknya kelar, siapa tahu ini 2 juta juga. Gak kuat. Jadi gue melihat itu sebagai framework. Capek banget semua. Ada kotaknya lagi ya. Ini kotak nih hal yang gue suka. Iya. Terus algoritma di dalamnya gitu kayak misalnya ini algoritma yang gak works, ini yang kira-kira gue tahu bakal works gitu. Yes. Mungkin to be strategic ya udah post aja yang ini. Tapi gue nggak mungkin ngepost yang kayak di luar kotaknya tapi bakal works. Itu boundaries pribadi gue. Oke. Gitu. Iya, menarik sih. Tapi kalau gue lagi iseng aja gue post juga sih yang gue tahu mungkin gak works. Iya. Kayak suka-suka gue. Soalnya mungkin karena gue nggak punya kewajiban profesional sebagai content creator kali ya. Setuju. Kayak gue harus dilihat brand numbersnya bagus atau gimana. Setuju. Karena ya, lu nebak-nebak ini bakal rame juga bisa gak rame juga kan. Bener. Intinya gitu. Dan apalagi kalau lu di luar kotak tadi, itu kan berarti kan lu udah melawan expertise lu kan berarti kan. Lu ngikutin algoritma aja bikin kontennya kan. Jadi kayak lu gak genuine. Dan kadang-kadang audiens bisa ngerasain itu. Betul. Iya kan? Jadi mungkin lebih ke si kotaknya ini adalah message yang pengen gue sampein. Nah di dalamnya itu cara penyampaiannya. Apakah cara penyampaiannya algoritma kira-kira suka atau enggak? Yeah. Kan ada dong kayak misalnya first 3 seconds hook strategi, yes. Visual hook gitu. Misalnya jujur gue pribadi gak gitu suka kata-kata yang kayak mau ngehook banget gitu. Misalnya tiga step apa gitu. Nah karena gue gak suka itu gue bikin visual hook. Visual hook gue suka. Kayak oh lucu ya dibikin gini kayak nanti audiensnya lumayan kehook gara-gara kameranya gerak atau apa gitu. Oke. Itu menarik sih. Cara penyampaiannya. Soalnya gini ya, gue kan bantuin istri gue bikin account Instagramnya Carvi Jewelry kan, dia jualan jewelry kan. Dan ada konten yang viral banget pakai carousel gitu kan. Ini kita tips content creation dikit ya. Konten yang viral banget itu bentuknya tuh apa ya, carousel di slide-slide gitu kan, di swipe-swipe gitu. Nah maksud gue adalah kalau misalnya lo nemuin satu konteks yang works dengan baik, lo bisa translate itu ke berbagai format lain kan, Clar? Iya. Contohnya lo ngebahas cincin itu yang lagi rame, lo bisa talking videos kayak gini, lo bisa review pakai mikroskop, banyak banget sebenarnya. Dan kadang-kadang kita itu suka mau personal branding dan bikin konten, tapi kita selalu berusaha untuk reinventing the wheel gitu loh. Capek kan, lo mikir konten yang baru terus sampai kapan? Sedangkan lo punya konten yang udah pernah bekerja dengan baik sebelumnya, lo bisa apa ya? Bukan paraphrase ya, tapi lu remake gitu loh dengan angle yang berbeda. Bener. Iya kan? Kayak gitu sih. Gue punya pertanyaan berikutnya tentang attention karena personal branding ini kan erat banget hubungannya sama attention kan. Atensi. Dimana lu punya attention banyak, opportunity yang lu butuhkan cenderung akan ke lu gitu kan. Apapun opportunity ya, business opportunity atau personal opportunity. Tapi lu tahu kan sekarang di sosial media itu udah sangat-sangat jenuh gitu loh. Semua orang tuh rebutan attention kan. Iya. Mereka akan lakuin apapun, joget-joget bugil dah, yang penting gue bisa viral gitu kan. Ini kayak podcaster lucu deh di kreatif. Iya, pokoknya gimana pun gue harus bisa dapat attention gitu loh. Nah di tengah apa ya, sosial media yang penuh dengan attention yang gampang banget orang tinggal swipe doang, lu cuma punya 3 detik bahkan less than 3 seconds buat dapetin attentionnya gitu kan. Apa yang lu harus lakukan supaya lu bisa tetap dapet atensi untuk lu bisa nyampein message lu gitu? Pasti eksperimen dulu sih ya. Eksperimen ya. Testing. Tapi sebenarnya mungkin to go a bit deeper than that sebelum kita go into technical. Yes. Jadi waktu gue build Ripple, biasa kalau gue build sesuatu pasti ada why-nya ya. Iya. Paling why gitu. Si why. Terus gue mikir kayak visionnya nih apa. Terus gue akhirnya
come up with a why for Ripple, which is gue melihat dunia ini tuh bisa jadi seperti apa ideally in an ideal world. Everyone's stories will be told beautifully. Karena semua orang tuh pasti punya cerita. Sebelum ada sosmed, semua orang punya cerita. Tapi dengan adanya sosmed, cerita lu jadi bisa didengar orang-orang yang mungkin gak ketemu sama lu in person. So that's the vision for Ripple. Nah itu yang bikin gue merasa kalau misalnya lu beneran genuine nyampein message that only you can tell, harusnya gak bakal jadi jenuh. Yes. Karena gak ada lagi satu orang di muka bumi ini pun yang bisa ceritain hal yang sama persis kayak yang lu alamin. Betul. Itu jadi tamparan buat orang yang bikin konten mau viral kali ya. Karena gue juga banyak klien brand ya, bukan orang yang pokoknya KPI-nya adalah viral. Harus viral. Pernah dari India juga gue dapat KPI bahwa harus 1 juta. Kita sih minimum 1 juta, kalau di bawah 1 juta itu dikit banget gitu. Jadi kayak matrix mereka tuh bukan konsisten dan giving value konsisten, tapi kayak ya udah gue harus viral gimana caranya. Itu sih menurut gue agak nggak sehat nggak sih kayaknya goals kayak gitu. Tapi mungkin kalau brand tuh emang lebih tricky ya, karena kan mereka ngejar uang gitu kan. Yes. Makanya gue bisa sedikit idealis karena ini personal brand okay. gitu. Dan orang itu goalnya nggak semuanya numbers, tapi bisa juga credibility. Credibility kan sesuatu yang intangible, yang nggak ada angkanya dan nggak bisa diukur necessarily kan. Oke. Tapi kalau mau ngomong teknis, gimana caranya supaya kita dapetin attention orang? Pertanyaan paling gampang, reality check. Waktu lu nonton video ini, kalau misalnya ini muncul di jutaan reels, lu bakal stop gak buat nonton? Iya. Jadi mungkin kayak 3 seconds hook dari visual hook lah, atau ada sound effect apa, atau kata-katanya itu relatable buat banyak orang. Oke. Gitu-gitu kali ya. Gue setuju banget. Kalau untuk business owner, small business owner atau medium size business owner itu mau mulai personal branding, kita kan harus sacrifice waktu kan di awal. Biasanya kan, maksudnya kita harus spend waktu untuk ini. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu spend waktu banyak banget, biasanya nggak akan sustainable gitu loh. Karena kita ngerasa kayak kerja kan. Lo ada hack nggak selama ini? Karena lo udah lumayan lama kan, 2 tahun lebih gitu loh. Bikin konten di sosial media, tapi lo bisa nggak jenuh. Ada trik gak gimana supaya business owner ini nggak ngerasa kerja-kerja banget bikin konten gitu? 2 tahun lebih apa nih kau? Bikin kontennya. Oh gue, belum. Gue baru beberapa bulan. Oh, beberapa bulan, oke. Tapi, ya obviously kenapa ada Ripple ya? Iya. Jadi klien kita juga kebanyakan mereka itu emang juga sama kayak gue, mereka nggak enjoy di depan kamera, bahkan beberapa tuh baru pertama kali tampil, jadi pasti first shooting tuh nervous gitu, dan mereka juga sebenarnya mungkin deep down nggak gitu enjoy kali ya, aku juga nggak tahu. Makanya kita berusaha batching itu di dalam 1 hari aja. Jadi udah pasti konsisten, karena lo hire Ripple nih udah bayar 6 bulan, ya masa lo nggak kerjain, sayang dong duitnya. Ya kan, jadi kayak menjebak diri sendiri gitu kali ya. Kayak mungkin dulu kalau gue belum half marathon, gue udah daftar marathon, gue menjebak diri sendiri, gue pasti akan latihan gitu. Iya mau gak mau. Jadi hire Ripple. Udah bayar 6 bulan, udah pasti jalan kan, cuma sebulan sekali nongol gitu. Iya, itu juga psikologi kayak course berbayar sih. Iya, nge-gym juga kan, udah bayar sayang gak nge-gym kan. Lebih kayak gitu ya, ngejebak diri sendiri ya. Jebak diri berarti sendiri. Kalau orang mau personal branding, berarti kan, ini kita ngomongin personal branding kan specifically di social media ya kan. Kira-kira komposisi ideal untuk kayak struktur timnya itu harus kayak gimana? Atau sebenarnya gue bisa kok sendiri? I see. Atau lu mesti ada helping hands-nya? Kalau lu tipe yang suka menulis, itu kan bisa jadi konten timnya. Setuju. Kalau lu bisa CapCut, basically lu bisa ngedit juga. Iya. Nge-shoot ya udahlah ya, kayak siapa yang nggak bisa nge-shoot zaman sekarang ya, kalau pada Gen Z gitu kan ya. Nah tapi jadi basically kalau di Ripple itu format timnya itu visual producer, which is yang nge-shoot sama ngedit, project manager, ini nih yang butuh banget nih, karena dia nagih-nagihin gitu kan. Kalau nggak ada dia mungkin nggak nge-post frequently, nggak on time gitu. Sama si content strategist. Jadi kalau misalnya lu orangnya cukup disiplin untuk bisa ikutin deadline lu sendiri sebagai PM, lu bisa nulis sebagai tim konten, dan lu bisa ngedit dan nge-shoot, itu bisa sendiri. Tapi apakah lu punya waktunya? Iya, itu dia. Gitu kan. Berat kan? Iya. Kayak yang tadi gue bilang soalnya, bikin konten itu tuh semua tentang post pro. Kalau itu benar-benar pengalaman gue banget, karena sumpah. Jadi kayak gue bikin video di TikTok ya, gue tuh bisa 1 jam nonstop bikin video tuh di TikTok di mobil, itu bisa kayak 20 video tuh dapat. Tapi kalau udah suruh ngedit, gue nyerah, nggak bisa. Ngekat-ngekatnya, ngasih b-roll, gue udah nggak sanggup. Jadi disitulah titik dimana gue harus butuh post production team. Kayak podcast gini gue ngedit nggak sanggup gue gitu. Udah harus ada post production team. Jadi emang pahitnya menurut gue kayak personal branding, kalau misalkan zaman sekarang ya lu mau compete dari segi kualitas,
menurut gue emang lu harus invest di SDM. Itu my personal opinion ya. Bener. Kalau sendiri bisa, tapi kemungkinan lu burn out sangat tinggi. Iya. Menurut gue. Tapi memang mungkin gini ya, gue tuh bertanya-tanya juga kenapa klien Ripple tuh hire Ripple. Soalnya kan mereka tuh semua punya in-house team rata-rata. Oke. Mungkin skalanya medium to big size business ya. Jadi mereka tuh pasti udah punya fotografer, videografer, tim konten itu udah pasti ada. Project manager ya adalah siapa gitu, PA atau GM-nya gitu kan disuruh schedulein. Tapi kenapa mereka hire Ripple gue juga bingung. Nah, sepertinya jawabannya adalah kalau mereka cukup sabar untuk bisa ngetrain tim itu sampai mereka memiliki content sense, itu mungkin bisa pakai tim in-house sendiri. Tapi kenapa akhirnya mereka hire Ripple? Karena that's basically what we do for them. We train our team supaya mereka punya content sense-nya gitu kan. Dan itu kan gak cepet ya, content sense gitu. Karena mungkin in-house tim mereka belum tentu kontennya juga kayak jago banget gitu. Betul. Gitu sih. Betul. Karena semua aspek tuh ngaruh banget. Iya kan? Maksudnya kayak technical aspek sama kayak dari elunya yang bikin konten tuh ngaruh banget menurut gue. Editing style kan juga ngaruh kan sebenarnya. Kayak video yang lu bikin tuh yang monolog, yang story keren banget menurut gue, gila. Itu editingnya menurut gue gokil sih. Terima kasih, tim gue memang jago banget. Iya, itu bagus banget loh. Gitu, makanya kan gue sempat komen kan, gue nunggu episode berikutnya kan. Karena menurut gue itu kayak terima kasih. Apa ya? Oke, secara konteks mungkin gue kalau sejujur ya 80% gue menikmati visualnya. Iya kan? 20% gue mendengarkan voice overnya. Tapi itu gue, bukan berarti voice overnya gak bagus. Bagus, cuman gue sangat kehook sama visualnya. Ngerti gak? Betul. Pakai bandana apa segala macam kayak wah ini sih kalau gue disuruh gini ya susah. Padahal sih gue. Padahal gue ngomel setiap kali syuting itu tuh. Iya ya. Tapi itu menurut gue bagus banget sih. Maksudnya kalau itu jadi series kepanjangan itu bisa jadi IP yang sangat. Terima kasih ya. Nah ini gue mau masuk sedikit business side ya. Karena menurut gue ini adalah topik atau bahasan yang menurut gue sering dilupakan. Which is itu adalah why-nya, ya kan. Orang bikin personal branding itu kan saturated lah ya, semua orang bikin segala macam. Sekarang orang yang punya 10.000 followers di Instagram tuh udah banyak banget, bro, banyak banget gitu kan. Tapi kendalanya adalah menurut gua yang sulit adalah nge-monetize-nya. Bukan naikin jumlah numbers-nya, ya kan. Jadi monetize itu antara personal branding lu bisa punya pengaruh secara finansial ke bisnis lo atau ke lu sendiri lah ya gitu. Atau enggak gitu kan. Nah lu ada gak kayak saran buat orang-orang yang bikin personal brand bukan cuma ngejar numbers, ngejar impact, tapi kan impact orang jadi tahu aja gitu kan. Tapi gak ada dampak ke bisnisnya. Iya, cari duitnya, how to monetize. Oke, ini gue share berdasarkan yang gue tahu tapi gue belum pernah mengalami ya. Boleh. Not necessarily. Jadi setahu gue bisnis modelnya konten itu ada 3. Yang pertama dapat brand deals, brand placement atau endorsement. Basically ya brand bayar lu untuk mempromosikan produk atau service mereka. Yang kedua, lu jual digital product. Digital product itu bisa template, bisa kelas, bisa buku resep atau apapun yang berhubungan sama skill lu atau pengalaman lu. Yang ketiga, yang menurut gue cukup sustainable adalah punya bisnis. Jadi si personal brandingnya ini hanya berperan sebagai credibility untuk bisnis lo. Setuju. Gitu. Jadi si money machine-nya ini tuh di belakang personal brandingnya sebenarnya. Setuju. Gitu sih. Nah yang gue alami baru yang ketiga. Yang 1 sama 2 gue belum pernah. Tapi gue lihat beberapa creators do it and they're doing amazing. Bahkan mungkin sebagai contoh ada yang followersnya 10.000 menghasilkan lebih banyak uang dibanding yang followersnya 100.000. Simply karena dia gak tahu cara monetize-nya. Dia punya digital product. Tapi ada brand placement masuk juga. Setuju. Soalnya brand placement itu se-fluktuatif itu. Yang gue dengar dari teman-teman creator gue. Bisa gede banget, bisa gak ada. Gue sangat setuju. Iya kan? Gue pernah ngobrol sama Hansen tentang ini, by the way. Dampak personal branding ke our personal income, ya kan? Tadi yang lu bilang tadi, yang nomor 1 sama nomor 2, which is kayak brand placement sama kayak digital product yang lu bikin, itu kan dampaknya lebih ke lu kan, secara personal. Atau lu diundang ke suatu podcast atau lu diundang ke speaker, itu kan ke lu. Oh iya, sama speaker. Iya kan? Itu tuh sebenarnya bagus banget menurut gue. Tapi ada satu yang menurut gue jadi halangan yang gue mencoba untuk hindari, itu adalah lu tetap balik lagi nge-trade waktu. Bener, ya kan? Itu bener Jadi banget. kayak oke, lu bisa hargain waktunya, tapi lu nge-trade waktu. Tapi kalau misalkan kayak lu bisa nge-leverage personal branding lu dan ngefek ke bisnis lu gak perlu nge-trade waktu lu.
Ngerti gak maksud gue? Bener. Jadi sebagai contoh nih, gue cuma gambaran biar mungkin audiensnya bingung apaan sih maksudnya. Gitu. Tapi gue ngerti maksudnya, boleh dijelaskan lebih lanjut. Iya, gue sedikit ya, misalkan gue ngelakuin personal branding, iya kan. Terus gue juga emang ini sekarang lagi ini juga lagi apa kejadian juga. Gue tuh diundang buat apa namanya kayak ngisi workshop gitu. Oke, nggak apa, gue ambil segala macam. Misalnya rezeki kita ambil aja kan, gue sama Ansel juga. Tapi gue nuker waktu gue kan, dapat nggak uang, dapat, ya kan. Tapi gue juga pernah personal branding dan ternyata itu nge-attract salah satu brand untuk kerja sama kita. Misalkan kerjain komersial yang gede banget dan gue nggak terlalu involved di project itu sebenarnya. Tapi secara revenue mungkin bisa berkali-kali lipat daripada gue harus nge-treat waktu gue ngerjain workshop gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi gue sangat menjunjung tinggi bener kata lu bahwa nge-monetize personal branding itu paling cengli, paling mantep adalah kalau lu punya bisnis. Karena kita pedagang ya, jadi kayak mikir ini waktunya ditukar sama uang lebih banyak mana gitu. Bener, kayak gitu lu kan ngitung juga kan gitu. Iya. Tapi bukan berarti nge-trade waktu lu tuh jelek, enggak juga loh. Enggak. Iya kan. Gue pun sini kan kerja juga, gue nge-trade waktu juga gitu. Soalnya gue juga ada beberapa invitation speaker. Tapi kayak misal di Jakarta, gue kan tinggal BSD. Iya. Kalau misalnya acara 2 jam aja, gue kan akan menghabiskan 4 jam tuh dengan PP-nya juga. Of course. Gue merasa gue tidak layak dibayar sebanyak itu sama brandnya, karena followers gue juga bukan yang gimana-gimana banget, kecuali dia spesifik banget mau tentang kita gitu ya, atau Ripple gitu kan. Tapi opportunity cost yang gue korbankan itu lumayan banyak di gue. Kayak misalnya 4 itu kan bisa 4 meeting ya. Iya, betul. Gitu loh, kayak sementara 4 meeting ini bisa menghasilkan uang berapa rupiah ke kita, sementara bayaran dari speaker engagement itu mungkin belum di situ gitu. Betul, itu maksud gue. Jadi long term belum layak kita dibayar segitu rasanya. Iya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ya nice to have aja kan, cepet quick cash gitu kan. Gue kadang gitu juga sih. Cuma kalau lagi free kadang-kadang gue kayak ya udah, gue suka ngomong soalnya. Kalau lagi free, ini juga Selasa depan kita lagi free jadi ya udah gitu kan. Tapi balik lagi emang my personal goal adalah supaya nge-leverage my personal branding ke Creativera sebenarnya. Setuju. Bukan ke guanya. Jadi kalau ada invitation untuk speaking engagement yang tabrakan sama meeting, gue biasanya pasti nggak ambil sih. Iya kan? Sama. Gue ada satu, gue gak mungkin spill brandnya ya. Kemarin kontak kan, bukan ke gue sih, tapi dia minta gue untuk kayak mau bikin campaign gitulah, salah satu brand kopi gitu. Terus gue kayak, wih boleh juga nih, boleh deh gitu kan. Kan dia kontak Pupu kan. Terus kayak, oke, dibayar sekian-sekian, udah deh boleh deh, gue harus ngapain, gue harus gini-gini, oke. Tiba-tiba di briefnya gue harus ke pasar tau gak lo, di Tangerang. Gue harus ke pasar ke Tangerang, terus kayak gue gak jadi bos, gak mau gue gitu. Karena gue ngerasa kayak enggak, karena ya gak worth it aja menurut gue gitu loh. Karena balik lagi ya, personal branding yang gue jalin itu bukan untuk itu. Tapi untuk ke kantor gitu kan. Kecuali worth it banget gitu loh. Bener. Gitu sih intinya. Iya, kemarin gue juga ada mau dikirimin barter gitu sama baju lari gitu kan. Terus gue kayak ya udah gue lari, kayak kalau misalnya cuman disuruh kirim foto, gue kayak oh ya udah nggak apa-apa, boleh dong upload story lah gitu. Tapi kalau disuruh bikin reels, nah itu gue mikir soalnya akan butuh banyak investasi waktu dan tenaga kan. Setuju. Nah, tiba-tiba pas gue udah okein sama kayak gitu, tiba-tiba briefnya banyak. Iya. Terus gue akhirnya sampai bilang kayak, Kak sorry banget, kemarin SOE-nya cuma ini, kalau misalnya aku post story aja gak apa-apa gak? Kalau nggak apa-apa aku balikin aja barangnya gitu. Soalnya kayak, ya kan effort banget gitu ya. Setuju. Sementara kita tuh bukan influencer gitu. Kayak jujur gak enjoy lagi ngerjain begitu. Gak enjoy, jadi kayak rasanya kayak oh gini doang, oke lah boleh ya. Ternyata gila, gue jadi kayak freelance lebih parah dulu, bener-bener disuruh-suruhnya jadi content creator kan. Nah itu bukti ya Clara ya, bahwa becoming a content creator atau influencer di yang spill barang itu juga berat loh. Iya, orang pada bilang gampang ya mereka. Wah kan gak lihat mereka tuh build-nya berapa lama. Memang enak sih waktu udah gede, tapi kan effortnya juga lumayan ya. Betul, gak segampang itu. Gak segampang lu nge-spill. Betul. Briefnya tuh gila dan lu bisa bener dirombak abis. Kalau gak cocok kan. Betul. Ya gitu, back to personal branding and business gitu ya. Menurut lu ini adalah chicken and egg problem gak sih? Antara lu nge-build personal branding dulu atau kayak building successful business dulu? Konten dulu atau bisnis dulu ya? Iya. Balik lagi tergantung objektifnya. Oke. Contoh-contoh ada gak contohnya? Gue bakal tanya ke orangnya sih, emang goal lu apa gitu? Gini ya, kalau dalam genre gue lebih prefer usaha dulu. Ngerti gak sih, bikin bisnis dulu baru gue mencoba untuk jadi face of the company gitu loh. Karena itu adalah source of content gue. Ya, gue bikin Creativera, oh ternyata gue dipilih jadi director nih. Pas gue direct, videoin dong gitu kan. Terus gue bisa dapet konten gitu. Tapi kalau misalkan gue belum bikin apapun, gue gak tahu mau bikin apa.
Apa yang mau gue ceritain, gak ada pengalamannya, kosong aja kayak empty, blank paper aja gitu. Tapi kalau berhasil ya gue jadi bikin apapun jadi jalan kan. Kebayang. Kalau misalnya mau kontennya tentang bisnis, obviously harus ada bisnisnya dulu dong. Bener. Tapi kan gak semua orang mau konten tentang bisnis kan. Benar. Nah menurut gue kalau kayak gitu gak harus bikin bisnis. Kayak misalnya nih, gue mau konten tentang lari, ya gue harus lari dulu dong baru gue bisa konten. Kalau gue mau cerita tentang building a small business, gue harus punya small business dulu dong baru bisa konten. Bener. Intinya whatever content you wanna make, do it first gitu kan. Tapi apakah do-nya harus selalu bikin bisnis kan enggak. Apa mau kontennya tentang apa, goalnya apa gitu sih. Gue mau nanya sedikit kayak human behavior dikit lah ya, agak ke marketing dikit lah ya. Tapi ini pengaruhnya erat banget. Ini salah satu pertanyaan terakhir gue sih sebenarnya. Hubungannya erat banget sama personal branding gitu. Menurut lu kenapa Clara? Orang tuh bisa milih suatu bisnis, mau beli ya, gue consumer gitu. Gue mau beli suatu brand itu karena sesimpel gue tahu sosok di baliknya. Ketimbang gue milih yang itu tuh, padahal lebih bagus, tokonya lebih keren juga, tapi ya gue gak kenal aja gitu. Gue beli yang ini aja gitu. Kenapa sih orang masih people buy from people gitu. Kenapa kayak gitu? Kalau kita kesampingkan sosial media dan segala teknologinya, kalau misalnya di offline, in person, kita juga bakal misalnya deh mama ke pasar, dia pasti akan beli dari tukang langganan dia gitu. Setuju, kan. Karena udah lebih deket, udah lebih bonding. It's just basically the same. Cuma bedanya mungkin kita gak kenal in person, tapi karena orang itu ngonten, terus dia ngepost kesehariannya dia kayak gimana, kita basically kayak kenal dia rasanya. Soalnya kadang-kadang ada beberapa orang kayak gue udah gak ngobrol berapa bulan, tapi mereka tahu loh update hidup gue kayak, lo habis ini ya kemarin gitu-gitu. Gue kayak, oh ya, it's nice to know that kayak tetap deket ya kita gara-gara gue gak post keseharian gue. Jadi mungkin kalau misalnya kita berasa deket sama orangnya, pasti ada certain level of trust. Setuju. Yang lebih tinggi dibanding kompetitor. Dan itu adalah bisa dilakukan semua dengan personal branding. Betul sekali. Iya kan? Personal branding konten ya. Iya personal branding konten. Bener, karena gue pun juga ngalamin hal itu kan. Beberapa kali kita ada kayak pitching segala macam, tapi tiba-tiba orangnya kayak kenal atau segala macam. Nggak secara subjektif dipilih, tapi secara emosional kita jadi kayak nggak terlalu harus ceritain kelebihan kami apa segala macam. Iya, karena dia udah tahu. Udah kenal, enak kayak gitu. True. Bukan berarti langsung subjektif, enggak juga sih. My last question of the day adalah ini tentang, gue gini Clara, gue pengen menyadarkan teman-teman semua bahwa mau mulai personal branding itu nggak harus nge-copy paste apa yang gue lakukan, apa yang Clara lakukan. Betul. Karena gini, setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Gue bisa bilangnya bahasa bukunya tuh unfair advantage kan. Jadi kayak misalkan gue, salah satu medium gue atau channel gue bikin personal branding supaya bisa bikin konten secara reguler adalah podcast. Ya kan. Tapi kebetulan gue punya unfair advantage yang mungkin banyak orang gak punya. Betul. Punya studio, punya mic, punya ini, punya semuanya. Clara juga ya kan, betul. Punya segala macam. Tapi gue pengen tahu deh kalau dari lu, apa unfair advantage lu? Satu. Terus yang kedua, gimana caranya supaya teman-teman di luar sana bisa menemukan unfair advantage mereka dan memanfaatkan itu untuk bisa mulai personal branding, ketimbang kayak gue ngikutin Clara aja deh, tapi mereka harus jadi kayak beban kan, beli gitu. What's your thoughts? Wah oke. Yang kedua jujur susah ya, agak mikir ya. Tapi gue share pengalaman. Gue tuh kalau share pengalaman cepet jawab. Gak apa yang pengalaman. Kok disuruh kayak pikirin buat orang kayak iya mikir dulu ya. Oke, unfair advantage gue adalah 5 tahun pengalaman gue ngonten di Tentang Kita. By the way hari ini Tentang Kita ulang tahun yang kelima. Hari ini? Iya hari ini banget. Jadi waktu itu kita tuh memang sangat niat ngerjain Instagram organiknya Tentang Kita. Nah padahal untuk lu punya penjualan yang bagus, you don't necessarily have to do it organically. Lu bisa nge-ads. Walaupun pasti ini akan berpengaruh ya. Tapi gue lihat banyak temen yang Instagram organiknya biasa aja, engagementnya juga jelek, tapi penjualannya sangat bagus gitu. Jadi there are other ways. Nah tapi unfair advantage gue kebetulan memang gue sangat suka kali ya. Jadi gue bikin itu dengan sangat niat. Dan gue A/B testing semenjak 5 tahun yang lalu. Kurang lebih content sense gue jadi terbentuk. Karena gue liatin angkanya kayak kenapa ini naik, yang ini enggak. Gitu. Satu itu. Kedua, waktu gue build Triple, obviously gue udah punya back end team yang sangat suportif. Walaupun tetap gue jadi content writer konten gue sendiri, tapi kan gue punya project manager. Jujur nggak ada project manager juga nggak jadi konten gue. Susah. Even buat gue ada project manajernya dan ada tim visualnya juga, visual producer yang nge-shoot sama edit. Nah itu aja udah sangat unfair advantage. Banget lah. Untuk gue bisa ngonten. Banget. Gimana ya tipsnya ya? Mungkin
coba pikir aja kali ya, karena kan beda-beda. Gue juga bingung orang ketemunya gimana gitu. Iya sih. Tapi waktu itu kalau pengalaman pribadi gue akhirnya ya yang gue realize adalah setiap kali gue bikin konten suka naik padahal gue gak jelas ngepostnya. Jadi gue merasa kayak ya udahlah gas aja. Oke. Gitu. Yaudah deh kalau gitu gue tambahin sedikit deh. Karena unfair advantage ini kan biasanya lebih ke teknis juga kan. Maksudnya kayak teknis kayak equipment atau skill gitu-gitu kan. Maksudnya orang banyak yang gak punya itu kan. Tapi itu orang gak bisa kontrol lah. Tapi yang orang cenderung bisa kontrol adalah activity atau daily activity yang dia lakuin setiap hari gitu kan. Bener banget. Karena menurut gue kalau misalkan lu bisa punya daily activity atau bisnis yang cukup menarik untuk lu share, itu akan ada jalannya sendiri sih. Terus mau bikin kayak gimana. True. Even gue pakai handphone doang, gue taruh di mobil juga bisa jadi konten kan sebenarnya. Tapi yang mahal dari konten itu adalah apa yang gue ucapkan kan. Betul. Bukan toolsnya. Jadi mungkin itu kali ya. Oh actually gue jadi keinget. Ada satu creator lucu banget, dia tuh kayak tinggal di rumah kecil, kamar kos-kosan atau kamar dia tapi kecil. Terus kayak bukan yang estetik cakep gitu. Tapi dia bisa bikin video sinematik yang sangat extraordinary. Dan menurut gue yang bikin konten dia viral itu adalah karena kamarnya tuh sebenarnya nggak bagus. Jadi kayak dia kasih lihat BTS-nya juga kayak kamar gue begini gitu kayak. Tapi for some reason dia bikin lighting apa segala macam, keren banget sinematiknya. Dan exactly that small bathroom itu jadi unfair advantage dia. Iya. Gila gak tuh? Jadi kayak mungkin look around you gitu kali ya, kayak lihat apa yang orang lain gak punya dan itu kadang-kadang gak selalu sparkling, shimmering, splendid gitu. Betul. Itu kayak orang nyata sebagai kekurangan. Iya. Lu kawinin sama skill sinematografi. Betul. Jadilah perfect. boom menduar. Kalau kamar dia udah bagus mungkin gak seviral itu. Benar. Ya iya. Dianggap kayak udah sekolah film atau apa gitu kan. Oke Claire, ini gak last message tentang personal branding? Last message tentang personal branding? Iya atau apapun lah. Oke, jangan FOMO guys, find your why first. Iya itu ya. Jangan ngejar numbers juga ya. Well. Konsistensi is key, oke? Yeah. Itu dulu ya Claire hari ini. Semoga lo mau datang lagi minggu depan nih. Of course, thank you so much, so fun. Thank you Kak Augie. Oke, thank you teman-teman semua. Itulah personal branding hari ini sama Clara Fania. Semoga bermanfaat. Terima kasih.